Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Dewi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan, kegiatan yang kedua. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Yang pertama, muatan pelajaran SPDB. Melalui kegiatan menyanyi, kalian mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Kemudian, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Melalui kegiatan membaca dan mengamati, kalian mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Sedangkan materi pembelajarannya yaitu yang pertama, ayo menyanyi, meliputi tangga nada diatonis. Ada dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Sedangkan ayo membaca, nanti kalian akan belajar ciri-ciri teks fiksi dan juga ciri-ciri teks non-fiksi, dan juga ada contoh menulis rangkaian peristiwa dalam teks non-fiksi. Baiklah anak-anakku soleh-soleha, mari kita mulai dari yang pertama, ayo menyanyi. Ustazah akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Air Terjun, karangan dari Bapak Ate Mahmud. Silahkan didengarkan ya. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat makin jelas gemuruh air yang terempas, air terjun di lembah mengalir terus. Oke, dalam lagu Air Terjun bercerita tentang air menggunakan nada do sama dengan C dengan tempo sedang, artinya lagu dinyanyikan dengan kecepatan seperti orang sedang berjalan santai. Oke anak-anakku soleh-soleha, pada subtema ini kita akan belajar tentang tangga nada. Tangga nada ada dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1-1,5, 1-1,1,5. Kemudian mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, lagu bersifat riang gembira. Kemudian lagunya bersemangat. Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Sedangkan untuk tangga nada yang kedua yaitu tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor mempunyai interval atau jarak nada 1,5, 1-1,5, 1-1 dengan ciri-cirinya sebagai berikut. Lagunya bersifat sedih, lagunya kurang bersemangat. Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada la, namun tidak menutup kemungkinan
dominan diawali dengan nada mi dan diakhiri dengan nada la. Materi yang kedua yaitu ayo membaca. Dalam membaca, kalian harus mengerti apakah bacaan atau teks yang kalian baca itu masuk dalam kategori teks fiksi ataupun teks non-fiksi. Kalian harus tahu apa itu teks fiksi. Kita bahas satu persatu. Teks fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau cerita yang didasari oleh angan-angan atau fantasi atau imajinasi dari pengarang. Contoh dari teks fiksi yaitu cerpen, novel, puisi, drama, dan fabel. Kemudian ciri-cirinya dari teks fiksi itu adalah ceritanya bersifat cerita buatan, bersifat imajinatif, hanya angan-angan dari pengarang, kemudian menggunakan bahasa kiasan. Berikut ini adalah contoh dari teks fiksi dengan judul Kuda yang Memakai Kulit Harimau. Seekor kuda sedang berjalan dari ladang gandum menuju hutan yang lebat. Ketika ia menuju hutan lebat, di tengah jalan, sang kuda melihat kulit harimau. Kuda itu mencoba memakai kulit harimau dan ternyata pas di tubuhnya. Setelah itu, terlintas di benak kuda untuk menakut-nakuti hewan-hewan yang ditemuinya. Demikian sedikit cuplikan dari contoh teks fiksi. Selanjutnya tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah tulisan yang berisi informasi tentang kejadian yang sebenarnya. Contoh, laporan ilmiah, ensiklopedi, biografi, teks pidato, dan juga buku pelajaran. Sedangkan ciri-cirinya yaitu berdasarkan data, informatif, dan menggunakan bahasa yang lugas. Berikut ini contoh teks non-fiksi dengan judul Permainan Dingklek Oglak Aglik. Permainan dingklek oglak aglik merupakan permainan tradisional yang dimainkan di Jawa Barat. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok beranggotakan 3-5 anak. Semua anggota berdiri melingkar sambil membelakangi dan berpegangan tangan. Kaki kanan atau kaki kiri setiap anggota kelompok lalu saling bertautan. Setelah itu, dengan satu kaki yang menapak, mereka bergerak melingkar sambil menyanyikan lagu berdaerah. Kelompok yang paling lama mempertahankan tautan kaki sambil bergerak akan menjadi pemenang. Demikian contoh dari teks non-fiksi. Peta pikiran peristiwa dalam teks yang kita baca di atas tentang permainan dingklek oglak aglik. Di antaranya yang pertama dari daerah Jawa Barat dimainkan secara berkelompok 3-5 orang. Kemudian cara bermainnya saling berpegangan tangan secara melingkar dengan kaki saling bertautan. Setelah itu dengan bergerak mereka menyanyikan lagu daerah. Kelompok yang menang adalah yang paling lama mempertahankan tautan kaki sambil bergerak. Pesan moralnya yang ada dalam permainan dingklek oglak aglik adalah persatuan. Demikian materi kita hari ini, tema 8, subtema 1, kegiatan kedua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.